alhamdulillahilladzi alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'ala qulubana bi dhikril mutma'innah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati pimpinan Ranting Aisyah Simokerto beserta jajarannya, yang kami hormati Ustazah Haja Alifah Hikmawati STHI. Beliau ini pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya. Yang kami hormati ibu-ibu sekalian, senior kami Ibu Haja Nurmansa dengan Ibu Haja Malakut yang kami hormati, beserta para guru TK Aisyah dan hadirin sekalian, anggota pengajian Ranting Simokerto yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada siang hari ini. Kita bersama-sama dapat menghadiri pengajian rutin Jumat yang pertama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlihat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu sekalian, kami menyampaikan jazakumullah khairan kepada Ibu Nikma sekeluarga yang telah menyediakan sarana dan prasarananya pada pengajian siang ini, juga kepada Takmir Mushola Al-Furqon beserta jamaah Mushola Al-Furqon yang telah menyiapkan semuanya. Pun tak lupa kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibu sekalian. Semoga langkah panjenengan semuanya berangkat dari rumah masing-masing dicatat Allah sebagai amalan yang diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, acara pengajian rutin pada siang hari ini adalah pembukaan setelah yang pertama halal bihalal kemarin ya Bu ya. Ini pengajian yang kedua dan kita tidak tahu pengajian ini sudah periode yang keberapa Bu ya. Kan sudah satu periode habis gitu ya. Satu periode habis ya. Anggotanya kurang lebih 60 sudah 60 lebih sekarang nggih. Insyaallah. Ibu sekalian, marilah acara ini kita sampaikan susunannya. Yang pertama adalah pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran merupakan acara yang kedua. Adapun acara yang ketiga adalah pengajian yang diisi oleh Ustazah Haja Alifah Hikmawati, dan yang keempat pengumuman. Adapun yang terakhir penutup doa. Marilah kita awali acara ini agar diberi Allah keridhoannya, sehingga apa yang kita lakukan selalu mendapat ridhonya. Mari kita tutup ya, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak bersama. Mari kita buka Al-Quranul Karim surat Yasin, surat yang ke-36. Ayatnya ayat 71 sampai selesai akan dibacakan oleh Ibu Eni. Kepada Ibu Eni dipersilakan. Ngomong di sini Ibu Eni. Cukup. Yasin Ramadan dengan aktif tarawih. Apakah sekarang juga masih tiap bulan? Insya Allah. Boten abot kok Bu, nek pun dadi kebiasaan. Saya katakan tadi, nanti jenengan kalau sudah terbiasa bangun di 2:30 atau jam 3. Walaupun kalau sibuk Bu, walaupun keanu alarm, nanti kita akan terbangun dengan sendirinya. Mungkin rasa itu cobi, jenengan cobi. Mungkin di awal-awal kita butuh alarm. Masih di alarm Bu, nek niat alarmnya setengah tahun bangun yang telat masih telat kok subuhnya awal.
Itu. Saya dilungkas badannya. Itu keberbekan patah itu wes. Ini kakak kopi waktu mau dipasang-pasang dewe, dipaten dewe. Insya Allah para ibu sekalian, saya yakin panjenengan semua yang sudah secara istiqomah ya kemarin melaksanakan ibadah puasa Ramadan, insya Allah sekarang kantong petik hasilnya, hasilnya ini kan petik. Kebiasaan tiap bulan masih terus dilaksanakan. Membaca Al-Quran pun masih istiqomah dilakukan. Bersedekah pun juga masih. Nek Ramadan itu waduh, sing nek nang masjid iki kuarane pewanganan iku kelimpah nggih mboten. Jajan ku sampai sholat tarawih sik akeh. Lah kabeh nggowo sing mangan wong terbatas. Kebiasaan bersedekah itu kalau kita sudah melewati bulan Ramadan, kalau kita pada saat sedekah di bulan Ramadan itu karena iman kepada Allah, itu akan menjadi khas, akan menjadi tradisi bagi diri kita untuk senantiasa memberi. Mas Yoga digawe buka Senin mbek Kamis aku tak kirim jajan mbek nang masjid iku ana sing poso Senin. Lah nek kalau sing poso Senin nggih kersane dimang jamaah wong mari ini juga dapat pahala. Syukur-syukur kalau kemudian yang makan itu orang yang sedang puasa Senin dan Kamis. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi para ibu sekalian, kemudian coba jenengan buka Bu Qurannya, Quran surat Al-Isra 17 ayatnya 79. Orang yang sudah dilatih selama 1 bulan melaksanakan qiyamul lail, walaupun qiyamul lailnya itu dilaksanakan di sore setelah sholat isya, maka setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, kebiasaan itu menjadi tradisi, menjadi budaya kita, ya. Menjadi budaya kita tetap melakukan. Jadi Mbak Iva, baca Mbak Iva. Artinya Arabnya. Monggo terserah. Sama Al-Qur'annya juga lebih bagus. Billahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Masya Allah, luar biasa. Diartikan kan? Dan pada sebagian malam sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Iya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Surat ketiga. Asa ayyab'asaka Surat rabbuka ketiga. maqaman mahmuda. 79. Surat Ini 17 ayat surat 79. ke-17. Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 79. Maka tegakkanlah kamu melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud, di mana dengan kamu melakukan sholat tahajud itu akan mengangkat derajatmu nanti di hadapan Allah. Di mana? Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Manapun nanti di akhirat itu tempat terpuji. Surga. Artinya maqaman mahmuda, tempat yang terpuji di hari akhirat itu tidak lain adalah surga. Ya apa sih kenikmatan surga itu? Oh, gak bisa dibayangkan dengan mata, gak bisa dibayangkan dengan pikiran kita, gak bisa dilihat dengan mata, gak bisa didengar dengan telinga. Saking nikmatnya. Ya dengan sekerentek aku ini kepingin perut ayam ini. Wonten. Si bapak perut ayam. Dorong diucapno Bu. Bidadari datang membawa perut ayam yang kita inginkan. Itu namanya surga. Nek tenggerin Ibu. Aku kepingin perut ayam. Ini kalau aku melewatkan dengan perut ayam. Sing ngoten nggih Bu. Itu swarga mboten. Sik kerentek di dalam hati aja perut ayam wis teko nang arep awake dhewe.
Itulah para ibu sekalian kenikmatan surga yang menjadi idaman semua muslim dan muslimah. Makanya surga itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha. Tidak ada upaya untuk ingin masuk surga. Enggak tahu sholat tahajud, enggak tahu sedekah. Besok mana sholat tahajud, wong sholat 5 waktu ini kadang-kadang harus bolong kan. Itu yang mereka lupa dia harus. Jadi para ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah kemarin menjadi tarbiyah bagi kita, pembelajaran bagi kita agar nanti 11 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan lagi, kebiasaan itu masih tetap kita lakukan. Terus kata usah tahu kepingin ini yang ketagihan poso. Mulai mari saulan poso lu ketagihan. Meneh Senin aku tak poso. Matur-matur ben Kamis aku tak poso maneh ketagihan. Oh di Lukas Ayamul Bid poso maneh. Akhirnya kebiasaan baik yang kita lakukan tarbiyah tadi itu, pembelajaran itu membekas kepada diri kita. Ojo nek wis bali poso nggih, yo wis ditempelno. Engko nek wis ketemu Ramadan man waduh ketemu poso maneh. Poso mah. Kenapa? Karena tidak membiasakan diri untuk melanjutkan puasa selama 1 bulan. Jadi nenek arep poso maneh ku kaget. Poso maneh yo sak bulan maneh gak sarapan pecel. Jadi ibu Bisbah semua yang dirahmati oleh Allah, semua amal ibadah yang kita lakukan itu adalah merupakan pembelajaran untuk diri kita sendiri. Ibu gak usah nunjuk, Bu, sampai berarti poso gak diterima. Mungkin sampai saya gak tahu poso sunat. Gak usah menunjuk orang lain, tunjuklah diri kita sendiri. Introspeksi. Kira-kira poso ini diterima gak ya Allah? Poso sampai ini gak diterima. Apa nih alasannya? Wis pokoknya gak diterima sampai itu. Gak boleh tunjuk orang lain, tapi tunjuk ya diri sendiri. Ya Allah, kita poso Ramadan belum ketahui yang membuat ya Allah. Mari kita koreksi. Bagaimana koreksinya, Bu? Kalau setelah Ramadan kemudian amal ibadah kita itu lebih baik, tutur kata kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, yang suka sedekah lebih baik, mudah-mudahan ya Allah, ini adalah pertanda bahwa puasa Ramadanku panjenengan ridho ya Allah. Mugi panjenengan narami ibadah kula ya Allah, dan mugi panjenengan saged ya nemokaken malih kula wonten Ramadan yang akan usulan-usulan boten cepet gitu. Dilu nggih boten punya. Kula ora gak ono sakniki mawon pun 2 bulan. Wis masuk Dzulqa'dah, matur-matur Dzulhijjah. Teman-teman kita yang sudah mendapatkan panggilan Allah sama berangkat melaksanakan ibadah haji. Apa melaku terus bulannya melaku ketemu maneh Ramadan. Tanpa terasa kita sudah ini bulan masuk kerasa nih Bu deh. Makan kerasa. Kayak saya bikin aneh. Malah yo kok kula niku wingi kula takon dari mana? Halal bihalal sampai kok halal bihalal. Artinya para ibu sekalian, mudah-mudahan kebiasaan kita selama 1 bulan kemarin itu menjadi kebiasaan kita setelah kita ditinggal oleh Ramadan. Ramadan pergi boleh, tetapi kebiasaan di bulan Ramadan mari kita lanjutkan. Siap Ibu? Insyaallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, nah sekarang pada saat bulan Ramadan kemarin kita juga saya sampaikan tadi banyak bersedekah.
jualan dalam itu yang babi takjil itu wantri. Baik, itu kebiasaan baik. Bukan saya ngelingkuh poso apa bukan, tapi saya memberi itu niatnya memberi kepada orang yang berpuasa, yang puasa dan dia jauh dari rumah, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk berbuka. Kadang-kadang memang dia dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Allahu a'lam. Yang penting kita sedekah, niatnya memberikan takjil ya kepada orang yang sedang musafir di jalan jauh dari rumah, kemudian kita beri untuk membatalkan puasa. Adapun kemudian mereka sebagian ada yang poso jaluk deh, buku tadi amal kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang para ibu sekalian, kalau kita bersedekah, berinfak, bersedekah di luar bulan Ramadan, itu pahalanya biasa, Bu. Kita memberikan satu sedekah, nanti pahalanya itu akan muncul 7 tangkai. Ini dengan nanam kacang tunggal. Maka saya muncul niku boten setunggal, Bu, 7, Bu. Masing-masing cabang itu isinya 100. Sodako sewu munculnya niku 7 ping sewu berarti 7. Masing-masing tangkai itu ada 100 ping 7 berarti 100 ping 7 berarti 700. Nanam siji pahala itu 700. Itu perumpamaan orang yang sedekah. Apalagi kalau sedekah itu dikeluarkan di bulan-bulan suci Ramadan, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Makanya ibu-ibu jangan kuatir nek mari sedekah duite nek boten. Tambah akeh. Nek boten perkara jenengan coba. Terus sampun ono kaleng pengajian Kak Iseni mene jatahane blonjo lak kurang. Sing asale blonjone 1.000 tak sedekah 10 lak kali 90. Memang realitanya kita berkurang. Sing 100 dadi 90. Tetapi nanti para ibu sekalian yakinlah tidak jangka terlalu lama yang penjenengan sedekahkan itu akan diganti oleh Allah berlipat. Yakinlah, Bu, yakin. Jangan pakai ragu-ragu. Karena Al-Quran itu adalah disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Monggo Pak Ivan dibaca ayat pertama. Dari kalau kita la raiba terus coba Pak Ivan dibaca. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lanjutkan lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artikan Pak Ivan. Ayat 2 itu. Mulai awal. Dari kitab. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Iya. Jadi para ibu sekalian, la raiba fihi. Jangan ragu. Di dalam Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kita. Dalikal kitab la raiba fihi. Dalikal kitab la raiba fihi. Dalil muttaqin. Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dengan kemarin melaksanakan puasa,
perintah puasa kan ayatnya bunyinya gini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Nopo sing takwanmu? Ini Al-Qur'an menyebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada satu ayat pun yang perlu penjenengan ragukan itu benar ke ayat itu. Hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an itu akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sinten sebu yang takwa niku perintah poso, Allah itu mengharapkan sing mari poso dadi wong takwa. Napa sing takwa niku? Napa sing takwa niku? Taat Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kapan itu? Kapan saja. Didelok tanggoe ya tetep. Gak didelok ya tetep. Gak ada wedi. Aku tak lanjut, orang wong-wong. Aku tak nang masjid rek wong nang njogo kabeh iki emone aku nang masjid. Jadi Al-Qur'an itu adalah merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang sing takwa niku badhe nglampahi ibadah niku boten atik. Pilih-pilih. Didelok wong yo tetep, gak didelok wong yang tetep sing penting piyambake yakin semua yang dilakukan itu dilihat oleh Allah. Masih gak ono toko sing ruh Allah. Terus Bu, jenengan poso. Masih gak poso ngomong poso sapa sing ero? Sing ero awake dhewe kali Gusti Allah. Iya. Berwakat kabeh nang masjid, nang kerjaan, jenengan sendirian gitu. Mari masak-masak jangan asem, tak gawe sambel ngene iki. Tangan sapa sing gak ada yang tahu. Mungkin ada diri. Tapi sanksinya adalah diri kita dengan Allah. Makanya kata Allah as-saumuli, puasa itu adalah untukku kata. Yang memberikan pahala adalah aku. Kau nak wong ora nek jenengan iku poso. Jenengan poso Senin. Bu monggo ta Bu, biasa Bu. Bu wong kula subuh kok jenengan itu baru. Aku tak Bu kula lagi Senin. Oh nggih. Enten sing boten sama bener. Wis, jenengan ketemu kanca. Ayo mandok bakso. Wis monggo. Wis ta Bu ae tak tukono. Oh, matur nuwun sangat. Apa sih Bu? Aku lagi ngemis. Ngemis gitu. Lagi ngemis dari ini. Lumayan Bu, nek pendoso itu. Nek pun malam Jumat. Santri-santri ten desa niku biasanya kali kiai ini dikengken beto. Obokan. Kula ngemis, matur niku dina kemis ayo sapa sing ngerti sedako. Mboten kemis-kemis ya. Makane jenengan poso kemis niku namine ngemis. Ngemis. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, asalnya jam pinten dulu? Jam 3, sampai jam 2 telat sedikit lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan sudah jauh. Mungkin kalau saya ukur sekarang sampai Sidoarjo. Tetapi ibadah yang jenengan lakukan selama bulan Ramadan jenengan gak undur setapak pun. Sholatnya tetap, tahajudnya tetap, sodakonya infak, sodakonya tetap. Makanya para ibu sekalian ada istilah sodako pagi. Jadi kan nanti kepikiran ya, kepikiran ya. Jadi sebelum melakukan aktivitas apapun kita itu melaksanakan sodako pagi. Dan karena jangan tadi ini kebukaan. Kebukaan sejuk. Celengan. Ya. Soalnya dibuka, kok botol itu ke bawah. Artinya yang bisa memasukkan gak bisa dipundur. Jenengan di kamarnya kasih
celengan jenengan tuku celengan pinter saya makan celengan. Setiap jenengan bangun tidur setelah melaksanakan sholat subuh, setelah ngaji, setelah zikir pagi, ambillah rezeki yang ibu punya, masukkan. Kilo 500, 1000, atau 1000, atau 5000, atau berapapun. Itu istilahnya sedekah. Diberikan kepada siapa? Nanti pada saat 1 bulan ada orang yang membutuhkan, jenengan podotkan dari itu. Jadi pada saat kita mengeluarkan itu gak gelo hatinya Bu. Mengapunten Bu ya, saya minum dulu sebentar. Keluar dari dompet kadang-kadang, ini mau gagangnya apa ya? Oh itu. Tapi yang jenengan masukkan itu bukan hak jenengan. Jadi pada saat kita mengeluarkan ikhlas, itu pentingnya sedekah. Berapa yang kita masukkan terserah. Masih gak bodoh, saya gak bisa di 2.000, aku tak bisa di 5.000. Oh bener tak bisa di 500, monggo. Nanti setelah ibu belanja, kalau sisain dong, sisa utang ibu, bener tak lepuk sedekah. Jadi nanti pada saat jenengan mau infak sedekah, jenengan pundutkan dari itu. Itu sudah bukan hak jenengan. Sudah jenengan infakkan, sudah jenengan ikhlaskan untuk kepentingan siapa yang membutuhkan. Jadi pada saat ngasih itu lego lilo jadi. Kalau mau jane duit sing tak jagane bayar listrik memang itu uang infak saudara saya. Infak saudara kita, infak keluarga saya. Orang yang mau infak sedekah, para ibu sekalian, gak usah nunggu kaya Bu, gak semua orang itu kaya. Jangan Bu. Nah, nek tadi kaya kapan usah kiai sing pas-pasan. 1 bulan paling lebih sedikit gegerennya. Tetapi buat infak sedekah yang kita keluarkan setelah kita sholat subuh itu sudah bukan hak milik saya. Orang tadi ada orang kesusahan, gitu kan? Karena merasa itu bukan hak saya, itu haknya orang yang berhak menerima. Jadi kebiasaan yang seperti itu para ibu sekalian mari kita tradisikan. Seperti puasa Senin Kamis, ayo kita tradisikan. Yang belum biasa ngomong, ayo. Gak kuat sakulan ben Senin Kamis dicoba sakulan bisa. Senin bisa. Kok minggu kedua Kamis gitu. Aku sakulan iso lurus Senin Kamis. Alhamdulillah. Bulan Maret aku kepingin meningkatkan, katanya orang yang lebih baik kan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Bulan ini yang bisa poso sunah hidup, aku tak niat res mene bulan Maret ping 3. Bulan karepe maneh yang aku tak tambahi rek ping 4. Ada upaya untuk meningkatkan amal ibadah. Kalau kita kepingin beruntung loh Bu, maka yauhu khairan min amsihi wa huwa rabbuh. Siapa yang hari ini, amalannya hari ini, akhlaknya hari ini, infaknya hari ini lebih baik daripada kemarin, sholatil yang dipenuhi, akhlaknya lebih baik dari kemarin, sedekahnya lebih baik dari kemarin, atau tahun ini, bulan ini, tahun ini, bahwa Robihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dengan kepingin untuk betul. Kan? Ayo kita berfastabiqul, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Atur nuwun ibu sekalian, semoga kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah ya. Yang sudah di-training, yang sudah ditatar, yang sudah ditarbiyah selama 1 bulan kemarin. Kita sudah melewati bulan Syawal. Syawal itu artinya bulan peningkatan. Nah sekarang kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini lebih baik dari kemarin. Matur nuwun.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fadlun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya tutup, Seperti yang penjelasan sampaikan tadi bahwa kita itu sudah buat alarm jam segini saya mau tahajud, jam segini saya mau bangun untuk tahajud itu saudara. Terus kemudian dimatikan lagi ya. 5 menit lagi. Selalu begitu kadang kita itu seperti itu. Yang saya tanyakan bagaimana kiat-kiat supaya kita itu Alarmnya 5 menit bisa tambah. Iya. rajin Tambah menit detik. setiap 5 malam menit lagi. melaksanakan, Sampai pendel tiap subuh. Kalau malam setengah 3 jam 2 tapi ya jam 3 setengah 4 itu tapi kepinginannya itu setiap hari gitu. Setiapnya gimana? Terima kasih. Ibu yang lain monggo ya nanti ya. bagus sekali Bu, karena nggak semudah ya Bu ya, nggak semudah membalik telapak tangan. Semudah itu berbusuh. Makanya tadi saya sampaikan alam menemuani unik barang-balik, bukan materi. Bagaimana kiat-kiat kita pada saat kita mau berangkat mohon kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah ya Allah, karena tidak ada yang bisa memudahkan kita bangun di tengah malam kalau tidak Allah. Kita nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bangun di 2/3 malam. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak permasalahan yang saya hadapi, ya Allah, saya mohon solusi. Saya mohon jalan keluar dari panjenengan, ya Allah. Gak ada yang bisa memberikan jalan keluar melalui boten panjenengan, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, bangunkanlah saya di 2/3 malam, agar saya punya kesempatan untuk bangun melaksanakan sholat. Itu niat pertama. Memang berdoa kepada Allah. Nah, memang ibu-ibu sekalian, syarat-syarat berdoa itu ada waktunya, ada tempatnya, syaratnya. Syarat berdoa agar doa kita itu lebih diterima di sisi Allah itu syaratnya harus menghadap kiblat. Ya. Dalam keadaan suci, artinya kita dalam keadaan bersih. Kemudian menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan suci, kemudian nyuwun datang Gusti Allah supaya doa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, nyuwunnya yang benar. Terus digugah pesan sama suami ke anaknya, aku tolong utamain ya. Terus digugah itu kan sudah abang-abang. Ya Allah, tinggalkanlah, lepaskanlah sifat malas yang menempel di diriku, ya Allah, agar saya punya biro, punya semangat untuk melaksanakan perintah. Memang Bu, sholat tahajud itu nggak wajib. Tetapi kata Rasulullah, saya mewajibkan sholat tahajud untuk diri saya pribadi. Kalau Rasulullah ajak begitu Bu, yang sudah dijamin surganya, Rasulullah telah dijamin masuk surga Bu. Apakah kita yang masih bertanda tanya besar surganya tidak ingin seperti Rasulullah sudah dijamin surganya, masih melakukan hal seperti itu? Apakah kita yang surganya sih antara iya dan tidak? Rasulullah saya dijamin sampai putrinya mengatakan, wahai Abi, apakah jenengan itu tidak yakin? Kenapa harus bersusah-susah sholat mulai sampai buka lakinya? Jenengan itu kan sudah dijamin surganya, katanya Fatimah. Kata Rasulullah jawabnya gimana? Fatimah, bukankah aku ini seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada pemiliknya, walaupun sudah dijamin masuk surga, tetapi apa imbalanku kepada Allah? Terus diberi kelonggaran, terus diberi jaminan masuk surga, kok saya susah-susah sebab jangan lo gak ada sholat tahajud masuk surga. Tapi imbalanku kepada Allah apa? Jadi sebagai imbalanku kepada Allah,
sebagai bakti kepada Allah, maka aku akan melakukan sholat tahajud. Aku akan mewajibkan kepada diriku bahwa sholat tahajud itu wajib bagi diri. Aku terkisi, sholat tahajud itu wajib. Tapi Rasulullah mewajibkan untuk dirinya sendiri. Jangan janji juga ada apa-apa. Saya mewajibkan diri saya untuk selalu melaksanakan sholat tahajud kecuali tidur yang syar'i, sakit, ya, sakit parah, sakit salah, itu namanya keputusan. Kita berjanji membuat diri kita sendiri. Rasulullah membuat janji. Saya mewajibkan kepada diri saya untuk tetap istiqomah melaksanakan sholat. Jadi ibu memang semua itu harus ada dan niat itu diawali dari diri kita sendiri. Saya niat, saya harus bangun di tengah malam. Nah, memang setan juga nggak tinggal diam bu, setan bu. Terus alam berkomplik. Setan juga ingin punya teman nanti di akhirat. Oleh karena itu semua gangguan yang yang ngeriweti dari niat baik kita itu harus kita jauhkan. Jadi walaupun kita itu sudah niat melaksanakan sholat tahajud, tetapi juga hambatan itu nggak mungkin akan hilang begitu saja. Hambatan yang baik. Oleh karena itu yang penting kita niat. Adapun kemudian saking capeknya, pada saat mau tidur niat mau sholat tahajud, saking capeknya sampai nggak kelakon sholat tahajud. Bahkan kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain? Satu lagi. Iya, monggo. Doa. Setiap doa itu kan pasti dimulakan oleh Allah. Doa apa yang bisa kita sampaikan seusai sholat tahajud? Monggo ibu, saya mau dengar ya. Bisa dibantu? Jangan ibu. Maju aja, maju. Aku terkejut. Ya, biar yang lain face to face. Apa yang seusai tahajud itu kita baca, kita baca surat Al-Imran Panan. Bisa menjaga diri saya untuk supaya melakukan ini. Bagus sekali ibu. Musik kan ini? Oh, bulur ada bulur Fatimah luar biasa. Ya Allah ibu, doa apa yang bisa saya baca pada saat sholat tahajud? Seusai sholat tahajud. Memang tidak ada doa yang pakem yang harus kita baca. Karena doa itu bahasa apapun diterima oleh Allah. Doa apa itu bahasa Arab? Pakai bahasa Indonesia monggo. Allah itu maha mengetahui. Ibu punya permasalahan apa ya Allah? Jadikan hidup saya ini hidup yang husnul khotimah, akhir yang baik ya Allah. Itu yang paling baik. Jadi jangan mengakhiri hidup saya ini dengan suul khotimah, dengan akhir yang jelek. Terus mulai melakukan ibadah itu sampai sepuh. Kok tiba-tiba di akhirnya jadi suul khotimah. Alhamdulillah indah. Doa terbaik itu adalah nyuwun datang Gusti Allah supaya husnul khotimah, akhir yang baik. Allah, berikanlah aku di akhir hidupku ini akhir yang baik. Yang terus yang terlampai kebaikan ibadah itu mulai arah sampai tiba-tiba di akhirnya kok jadi suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang kita mohon kepada Allah agar di akhir hayat kita itu kita bisa meraih husnul
khotimah. Itu doa terbaikku. Ya Allah, akhirkan hidup saya dengan akhir yang husnul khotimah. Makanya kalau orang ketemu teman ya, Masya Allah itu masih sehat ya, alhamdulillah. Doakan saya panjang umur dan saya bisa mencapai husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu gak mudah, Bu. Akhir yang baik itu. Terus kami sampai ibadah sekian puluh tahun, tiba-tiba dong-dongnya ya, dari wong Jawa, dari wong Purwokerto, dong-dongnya sakit keras. Sudah ke dokter manapun gak sembuh-sembuh sakitnya itu. Maka orang yang akan mengakhiri hidupnya dengan syukur khotimah itu ngomong, nah ibu mbok gawa nang wong pinter sing iso ngobati maras kok penyakit ibu. Terus dokter diae diparani kok gak iso waras. Bek-bekne ana wong pinter iso maras kok penyakit ibu. Itu namanya syukur khotimah. Padahal dia itu beribadah mulai muda sampai tua dengan istiqomah, diuji oleh Allah. Manusia itu tidak akan luput dari ujian. Dia diberi sakit dan di mana sakit itu sudah berobat, Allah belum memberikan obat. Muncul setan dulu tentang dokter di tak iso marasno. Coba talan aku lolo pinter. Si mau kertok kan piro kertok tak kan. Saking kepinginnya waras, husnul khotimah itu bilang, "Dok, ibu itu kewenang kok lho mesti kok ketok kan itu dari nang pinter. Sing iso marah ketika kita itu. Lah awakmu wis go dokter ndi wae gak pekan sewaras." Itu namanya syukur khotimah. Berarti orang pintar. Jadi husnul khotimah itu sekalian adalah tumbuh dari hati kita. Karena kepercayaan kita kepada Allah yang 100%. Terus salah wong mati ku lho gak ora sehat walafiat yo mati ya mungkin berangkat kerja datang di telepon di kantor dulu. Ini bapak tadi waktunya istirahat, nggak istirahat duduk di kursi. Ternyata saya bangunkan bapak sudah nggak ada. Waktu banyak. Makanya para ibu sekalian kita itu harus jaga aktivitas kita dalam keseharian, khususnya dalam hal ibadah. Mari kita akhiri hidup kita ini dengan husnul khotimah. Jangan kemudian ibadah yang sekian puluh tahun itu kita tutup dengan meminta pertolongan selain kepada Allah. Bek-beknya lah, wong iku iso marasno ibu. Alhamdulillah masih waras belum pirang-pirang tahun. Wong wis umur 83. Palinglah tambah setengah tahun atau setahun. Mari kita tetap istiqomah, istiqomah untuk meraih husnul khotimah. Jadi itu Bu, memang banyak yang kita minta kepada Allah. Banyak dia yang kita minta. Tetapi yang terpenting doa yang harus kita ucapkan di setiap kali berdoa itu adalah husnul khotimah. Ibu nyuwun napa mawon pada sholat tahajud, monggo silakan. Monggo diakhiri dengan ya Allah, berikanlah hidup saya ini dengan husnul khotimah. Maka buat itu bagus pertanyaan. Ada lagi? Satu lagi. Kalau ada yang mau monggo. Cekap? Cekap Bu sampun. Apa? Cekap sampun. Udah ya? Nggih. Saya duduk ya. Mari kita tutup dengan doa tamak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Aziz ya Ghaffar. Ya Kudus ya Sami' ya Basir ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana adhil ba'sa ishfi anta syafi'u la ilaha illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran wa la usran ala sihhati wassalamati wan najahati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri nasrul